dan Horas buat kita semua, Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amang Inang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini Rabu 17 September 2025 tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kasih adalah panggilan bagi kita yang sudah menerima kasih Tuhan. Ketika kita merespon kasih Tuhan, hal itu akan nyata bagaimana kita dalam berinteraksi dengan sesama kita. Kita diberkati supaya menjadi berkat. Kita dikasihi supaya juga mengasihi orang lain. Inilah juga yang diingatkan oleh renungan kita hari ini, supaya kita menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Tangan yang lemah dan lutut yang goyah berbicara tentang orang-orang yang sudah tidak mampu melakukan hal-hal lain, yaitu orang yang sudah mengalami masalah berat dan sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara itu, lutut yang goyah menggambarkan orang-orang yang sudah tidak dapat berdiri dan bangkit karena masalah yang ia hadapi. Dalam situasi seperti ini, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia, yaitu datang membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Setiap orang bisa mengalami fase di mana imannya bisa lemah dengan berbagai pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Ketika seseorang merasa tidak sanggup menghadapi berbagai pergumulan, kehadiran dan dorongan dari saudara seiman bisa menjadi titik terang dan semangat. Pada umumnya, satu kata semangat, dukungan atau doa dari orang lain sangat membantu untuk membuat seseorang kembali berdiri teguh di dalam Tuhan. Ini juga menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman, kita hidup bukan hanya untuk pribadi kita saja, tapi perjalanan bersama dengan orang lain yang Tuhan izinkan berada di sekitar kita. Dukungan dalam kasih Tuhan melatih kita menjadi pribadi yang peka dan tidak egois. Ini bukan soal seberapa besar bantuan yang kita beri, tapi seberapa tulus dan tepat waktu kita menunjukkan kepedulian. Kasih praktis adalah cara nyata untuk mengubah suasana hati dan memperlihatkan Kristus kepada dunia. Saat dunia menawarkan sikap individualisme, kita sebagai orang yang percaya dan orang yang dikasihi Tuhan dipanggil untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah sambil menjaga diri di dalam iman supaya jalan kaki kita lurus sehingga jangan terpelecok. Mari kita jadi orang yang peka, yang mau peduli dan mendukung tanpa pamrih. Disitulah kekuatan kasih Tuhan dinyatakan dengan nyata. Amin. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya bukan pribadi yang egois, tapi menjadi bagian pembawa kasih, pembawa berkat, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami dan memberkati kami. Mungkin ada banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran bantuan kasih dan doa kami. Kiranya kami hadir untuk boleh saling menolong, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bapa Surgawi, pada hari ini juga kami terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak kami yang masih bertumbuh, Engkau berkati dalam pertumbuhan. Yang sekolah, kuliah, mencari pekerjaan, Engkau tolong. Dan biarlah roh Tuhan yang tetap ada dalam hati mereka, sehingga tidak ada anak-anak kami yang jatuh ke dalam pergaulan bebas, penyakit-penyakit sosial.
Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang seiman. Tuhan, kami berdoa buat keluarga yang belum memiliki buah hati, Tuhan terus berikan kesabaran, kesetiaan untuk berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mungkin ada yang hendak melaksanakan operasi, menjalani operasi, Tuhan yang melancarkan semuanya. Yang dalam keadaan berduka, Engkau hiburkan. Tuhan, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di masa tua mereka, biarlah Tuhan juga yang terus memelihara dan menguatkan mereka. Ya Bapa, jika ada yang berulang tahun hari ini, Engkau berkati, Engkau berikan rasa syukur. Jika ada yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan, Engkaulah memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh aktivitas kami dan kegiatan kami. Biarlah kami pembawa kasih dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Mama Nginang dan saudaraku yang sudah merasakan kasih Tuhan, jadilah menjadi berkat. Dan jika ada kolom yang akan diisi di komentar kita tentang bagaimana kita mengasihi, menolong, dan mendukung orang lain, silakan dituliskan di dalam kolom komentar kita. Selamat pagi dan selamat menikmati kasih Tuhan. Amin.